Mula-mula saya akan sampaikan di sini, Bapak Ibu, memang kita adalah kelompok orang-orang yang bergelut di dunia teologi, sehingga penelitian kita ada batasannya. Batasannya itu di penelitian kualitatif teologi. Kita tidak menyimpang ke penelitian lain, sebagaimana sudah kita bicarakan di pertemuan 9. Janganlah kita rupanya akhirnya malah bicara ke bidang hukum, padahal bidang kita teologi. Janganlah kita bicara bidang kesehatan, misalnya medis, kedokteran. Nah, kita ada batasannya. Ada alur, ada jalur, atau ada relnya yang akan selalu mengarahkan kita kepada bidang keilmuan masing-masing. Jadi, penelitian kualitatif itu sebenarnya luas. Ada beberapa rancangan penelitian kualitatif. Sebagaimana saya akan masukkan di sini beberapa berdasarkan buku tulisan Andreas Subagio. Ketepatan judul buku ini bagus, pengantar riset kuantitatif dan kualitatif, termasuk riset teologi dan keagamaan. Ini bukunya Subagio. Jadi dia bukan hanya membahas penelitian secara umum, melainkan juga secara spesifik mengenai bidang ilmu teologi keagamaan. Paling tidak di sini disebutkan ada rancangan penelitian grounded theory, etnografi, fenomenologi, studi kasus, hermeneutik, eksegesi. Dari sini bisa kita menyadari bahwa kita seringkali lebih banyak mengerjakan hermeneutik, eksegesi. Sementara hermeneutik rupanya juga ada di bidang ilmu lain. Seperti saya pernah cerita mungkin ya, kawan-kawan, adik saya yang kecil laki-laki itu kuliahnya di Untirta, Universitas Tirtayasa di Banten, Cilegon. Suatu ketika waktu kami masih tinggal di Jakarta, saya lihat dia baca buku. Dia main ke tempat kami jumpa, dia bawa buku, dia baca buku. Saya lihat judul buku itu hermeneutik. Awalnya saya kaget loh, kok adik saya ini kuliahnya bukan teologi tapi ada buku hermeneutik. Saya penasaran, saya baca, saya kira itu hermeneutik tafsir Alkitab. Rupanya bukan, itu hermeneutik ilmu hermeneutik untuk ilmu dia. Waktu itu dia ilmu apa itu ya? Saya juga tidak hafal bidang dia itu. Yang pasti dia bukan teologi. Dia di Untirta tentang sains di luar Alkitab. Rupanya mereka belajar hermeneutik juga. Nah, di buku Subagio dia bicara beberapa rancangan penelitian yang dapat disebut kualitatif. Selain kualitatif kan ada kuantitatif. Kuantitatif nanti akan kita bahas di pertemuan ke-11. Ada yang disebut grounded theory, ini yang menggabungkan beberapa ilmu, menggabungkan beberapa teori untuk kemudian menyusun teori baru, grounded theory. Jadi ada dasar teori untuk menghasilkan teori baru. Yang selanjutnya, teori baru itu akan bisa berkembang. Ada etnografi, ini Bapak Ibu bisa paham lah ya. Ini nampaknya dibagi dua, etnografis. Jadi mengukur persebaran suku, misalnya penelitian atas suku anak dalam, atas suku Batak, atas suku tertentu. Fenomenologi, penelitian secara khusus tentang fenomena. Saya pernah membaca tulisan termasuk membantu rekan saya waktu dia dulu menulis skripsi di waktu masih di Jawa. Dia pakai model begini, fenomenologi. Waktu itu dia sedang meneliti tentang urbanisasi. Urbanisasi dan lawannya apa itu saya lupa. Jadi urbanisasi dan topik lainnya dihubungkan dengan menurunnya kuantitas jemaat di gereja. Karena rupanya banyak orang dari daerah dia pindah ke tempat lain. Sehingga kosong
akhirnya daerah dia itu jadi kosong, penduduknya pada pergi. Fenomena itu berlangsung bertahun-tahun, tiap tahun banyak yang pindah, tiap tahun banyak yang pindah. Nah, itu dibahas sama dia, menarik. Dia bahas dari sudut fenomenologi perpindahan penduduk secara besar-besaran dan rutin dalam waktu 5 tahun. Ada studi kasus misalnya, ini biasanya di soal-soal pastoral counseling. Ada orang yang datang ke pendeta untuk konseling, lalu kasus-kasus kekerasan rumah tangga, kasus perceraian, kasus apa dimasukkan ke dalam penelitian. Misalnya begitu. Nah, ada juga penelitian lain di buku Subagio ini, ilmu sosial misalnya tentang biografi, partisipatif, penelitian klinis. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Yang pernah misalnya saya baca tulisan itu biografi. Di Alkitab kan ada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap bisa menjadi panutan, teladan iman. Nah, kadang-kadang ada tulisan yang memang fokusnya biografi tokoh, misalnya khusus tentang Nuh, boleh, khusus tentang Henok, ada saja itu. Teologi Biblika, rupanya buku yang ditulis Andreas Subagio ini, dia membuat secara khusus riset teologi biblika. Dibagi-bagi sama beliau, ada tentang penerjemahan, ada tentang kritik teks, kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi, kritik retorik, kritik naratif, kritik feminis, kritik sosial, dan yang terakhir penyelidikan Alkitab. Ini usaha dari Subagio untuk memilah-milah di antara banyaknya rumpun teologi. Kadang-kadang ada orang yang memang fokus penelitian dia soal penerjemahan. Apalagi kalau bicara soal jurnal. Jurnal tidak boleh terlalu luas, malahan diharapkan dia lebih sempit. Maka kadang-kadang yang dibicarakan dalam jurnal hanya soal penerjemahan, hanya soal kritik teksnya, hanya soal kritik sumbernya, dan lain-lain. Berikutnya, rancangan penelitian kualitatif juga bisa dalam bentuk teologi filsafat agama. Teologi sistematik, Bapak Ibu paham ya, ini tentang doktrin. Nah, ada banyak jurnal, skripsi, tesis disertasi tentang doktrin. Doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin tentang Tuhan Allah, tentang malaikat kah, tentang setan kah. Saya sejak mengenal jurnal, sebenarnya penasaran saya menulis tentang setan. Tapi entah kenapa sampai hari ini nggak keturutan. Salah satu yang terbersit di benak saya yang saya pelajari adalah paling tidak tentang nama setan. Nantilah mudah-mudahan. Dan teologi praktika ini kan luas. Bisa dia soal PAK, PAK kan praktika, pendidikan agama Kristen. Pak di gereja lokal, pak di SD, di SMP, di SMA, studi kasus pastoral ini bisa juga disandingkan dengan yang di teori kontekstual, dan yang lainnya filsafat agama. Nah, ini usaha Andreas Subagio untuk menyebutkan bahwa sebenarnya penelitian kualitatif itu luas. Jadi, karena kita orang-orang di kelas teologi, yang saya ketahui kita ini adalah rata-rata orang teologi ya. Entah kita mahasiswa, entah kita sudah sarjana, sudah magister, atau sudah di atasnya. Kita bergelut di bidang teologi sehingga memang seringkali kita lebih mengerjakan yang hermeneutik saja. Meskipun kadang-kadang mungkin kita kutip teori dari berbagai rancangan lain. Bisa saja kan? Bisa saja ternyata saya mengutip bukunya Andreas Subagio tentang fenomenologi, saya hubungkan dengan hermeneutik, mungkin saja. Nah, tapi yang paling mayor biasanya eksegese. Maka kawan-kawan,
Yang mau kita bincangkan lebih banyak tentu saja eksegesi. Yang mau kita bincangkan lebih banyak tentu saja eksegesi. Saya kutiplah pernyataan dari Joseph Crisanto dalam bukunya Bersama Jaluku tahun 2020, halaman 121. Strategi menulis jurnal yang covernya warna hijau. Saya kutip pernyataan beliau, mewakili juga pernyataan banyak ahli lain. Apa katanya? Bagi seorang teolog, eksegesi adalah salah satu keterampilan paling mendasar. Saya ulangi, bagi seorang teolog, eksegesi adalah salah satu keterampilan paling mendasar. 100% saya setuju dengan pernyataan ini. Meskipun mungkin di antara kita tidak semua sepaham dengan saya. Silahkan. Ada yang berpikir keterampilan eksegesi ini bukan yang mendasar. Yang penting mungkin bagi beberapa orang adalah kemampuan konseling. Ada yang berpikir yang paling penting kemampuan berkhotbah. Silahkan. Selidik punya selidik, memang rupanya Pak Joseph Crisanto ini adalah dosen yang lebih dominan dia di Biblika. Tulisan-tulisannya juga bersama istrinya itu dominan di Biblika. Entah bahasa Yunani, entah bahasa Ibrani, menafsir teks tertentu. Saya memang juga dosen yang mengambil bagian di bidang teologi Biblika. Tapi saya tidak bermaksud untuk mengunggulkan bidang saya dibandingkan bidang lain, kawan-kawan. Kenapa saya setuju dengan pernyataan Joseph Crisanto? Karena yang saya pahami dan saya yakini, semua ilmu yang kita pelajari di dunia teologi, di kelas, itu dasarnya tentu saja Alkitab. Karena itulah kemampuan mendasar itu penting. Yang hari-harinya kita bacakan Alkitab. Nyatanya itu terjemahan. Sehingga kita perlu membacanya dan memeriksa teks aslinya supaya jangan dianggap kita mengarang-arang pengajaran, mengarang-arang khotbah, mengarang-arang paham. Nah, kita sama-sama tahu belakangan ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak berkurang, tak banyak serangan terhadap iman Kristen. Baru-baru ini setelah terbit ITB 2, datang lagi serangan dari pihak luar yang mengaku sebagai mantan agama Kristen, yang berkata bahwa orang Kristen suka merubah-rubah ayat. Alasannya apa? Kenapa ada ITB 2? Kenapa ada ITB yang pertama? Berarti ada yang berubah. Mereka tunjukkan ada ayat yang berbeda di ITB 1 dan ITB 2. Nah, itu kan persoalan teks terjemahan. Ya, sayangnya karena perbedaan terjemahan, kelompok lain berpikir kita merubah-rubah ayat. Nah, disitulah seorang teolog harus menyadari tugasnya. Janganlah sampai ternyata kenyataan di lapangan itu membuat kita akhirnya meninggalkan iman. Kita tak sadar ternyata kita sudah menyimpang. Beberapa hal yang patut kita pelajari di pertemuan ini, apa itu eksegesi? Eksegesi paling tidak dipahamilah secara ringkas itu penjelasan teks. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah eksegesi? Paling tidak di sini saya ringkaskan, ada batasan teks, konteks, latar belakang, ada makna, implikasi, dan lain-lain. Berikutnya, alasan memilih nas. Tentu saja kita nggak sembarang memilih teks, nggak sembarang memilih nas. Karena ada ayat-ayat atau nas tertentu yang kita anggap sebenarnya sudah sangat jelas. Sebagaimana juga kebanyakan pembaca Alkitab memahaminya jelas.
Jadi buat apa kita lagi mengerjakan eksegesi kalau ternyata itu ayat sudah secara umum dipahami umat dengan jelas, buang-buang energi, buang-buang waktu. Maka pilihlah nas-nas yang memang ada alasannya, misalnya yang teks terjemahannya sulit, misalnya yang akhirnya menimbulkan multitafsir, makna yang berbeda antara penafsir A dan penafsir B, atau alasan lain penggunaan teks untuk maksud-maksud tertentu. Ada alasan-alasannya. Berikutnya, bagaimana akhirnya kita menyusunnya menjadi laporan penelitian untuk kita tulis dalam jurnal. Nah, tentu kita akan batasi. Tidak semua yang kita tulis, tidak semua yang kita kerjakan, kita publikasi di jurnal. Jurnal itu dipersempit dia. Maka akhirnya kita sesuaikan sistematikanya. Paling tidak terdiri dari 4 lah kalau dia mau kita laporkan di jurnal. Pendahuluan, metodologi, pembahasan, kesimpulan. Nanti kita akan tunjukkan berbagai contohnya. Paling tidak tulisan saya yang berkaitan dengan PL dan PB menjadi contoh. Di samping ada banyak tulisan orang lain yang lebih baik, nanti bisa dilihat atau diperiksa sendiri. Pertama-tama apa itu eksegesi? Secara sederhana, eksegesi itu baiklah dipahami sebagai penjelasan teks. Eksegesi itu adalah penjelasan teks. Kita yang sudah belajar teologi memahami paling tidak pelajaran bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Eksegesi rupanya berasal dari bahasa Yunani. Eks yang artinya keluar dan geomai yang artinya membawa, menjelaskan atau menerangkan. Eks dan geomai, keluar dan menjelaskan. Jadi kalau kita mau artikan eksegesis berdasarkan arti etimologisnya itu berarti membawa keluar atau menjelaskan keluar, membawa keluar. Nah, itulah dia. Secara etimologis, secara literal, literate, kata demi kata. Keluar kita gabung dengan kata membawa, sehingga membawa keluar. Secara semantis maksudnya makna, eksegesi berarti dalam dunia teologi ini mempelajari Alkitab secara sistematis, secara teliti, untuk menemukan arti asli teks secara semantis, kegunaannya. Jadi istilah eksegesi itu dipakai gunanya untuk menerangkan usaha mempelajari Alkitab secara sistematis. Usaha seorang teolog untuk belajar Alkitab secara teliti. Usaha seorang teolog untuk menemukan arti dari teks yang dia baca. Itulah penggunaan eksegesi secara semantis. Di samping menerangkan dan menjelaskan arti dari suatu bagian Alkitab. Entah dia satu kata, entah dia satu frasa, entah satu kalimat, entah satu ayat dan ayat-ayat lain. Ada orang yang rupanya selain menyukai istilah eksegesi dalam usahanya berteologi, dia juga menggunakan istilah penyelidikan Alkitab secara induktif. Sebagaimana saya juga dulu pernah diajar oleh seorang dosen waktu saya masih di strata 1 dan strata 2. Ketepatan dosen itu mengajar di kelas saya. Entah saya S1, entah saya S2.
Dosen saya ini lebih suka istilah penyelidikan induktif. Karena baginya lebih mudah menjelaskan induktif daripada eksegesi. Beginilah gambaran induktif yang dipahami dosen saya itu. Penafsir terlebih dulu mengamati nas, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta Alkitab yang ia temukan. Jadi si penafsir itu memang awalnya adalah mengamati nas. Naslah duluan diperhatikan. Setelah dia memperhatikan nas, baru dia mengadakan penelitian. Ditariknya lah kesimpulan. Setelah dia menemukan data-data dari Alkitab itu sendiri. Induktif. Dibandingkan atau dipertentangkan dengan deduktif. Kalau deduktif rupanya sebaliknya. Deduktif itu dia melihat fakta-fakta atau data-data di luar Alkitab. Ide-ide yang nampak di luar Alkitab. Lalu si peneliti ini memasukkan ide di luar Alkitab itu ke dalam Alkitab. Sehingga seringkali ayat itu akhirnya ditafsirkan berdasarkan ide di luar. Nah, itu yang dimaksudkan solution saya ini. Sehingga dia berpikir, baiklah juga gunakan istilah induktif. Jelaskan Alkitab, memang dari Alkitab, jangan deduktif, memaksakan ide dari luar untuk menyelidiki Alkitab. Maka ketika saya mengerjakan eksegesis, saya harus paham tujuannya. Rupanya tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang tepat, pemahaman yang memadai atas sebuah teks sesuai maksud awalnya. Pahami ini kawan-kawan. Memperoleh pemahaman yang tepat dan memadai atas sebuah teks sesuai maksud awalnya. Bukan sesuai maksud saya sebagai si penafsir. Bukan sesuai maksud dosen saya. Bukan sesuai maksud gereja saya. Tapi sesuai maksud awalnya. Emang teks itu awalnya ditulis untuk apa? Apa maunya? Apa makna yang sedang diterangkannya? Apa pesan yang sedang disampaikannya? Entah itu eksplisit secara tersurat, entah itu implisit secara tersirat. Pasti ada maksud awalnya. Itulah maksudnya induktif, itulah maksudnya eksegesi. Jangan paksakan bahwa yang Anda mau masukkan rupanya adalah maksudmu. Nah, lalu kita sengaja mencari ayat yang kira-kira bisa menyampaikan maksud saya. Nah, itu yang akhirnya dipikirkan para ahli sehingga istilah yang dipakai di penelitian itu bisa bergantian. Entah eksegese, entah induktif. Sebagaimana kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk mengerjakan eksegese itu, tentu kita perlu alat-alat bantu. Saya masih sering ditanyain mahasiswa, padahal sudah berulang-ulang saya sampaikan entah di kelas, atau dalam perbincangan hari-hari, alat-alat bantu yang bisa dipakai untuk penelitian eksegesi apa saja. Rupanya memang agak kesulitan. Tidak semua orang rupanya memiliki Alkitab bahasa Ibrani Yunani, sehingga mereka kesulitan. Kalau memang bisa dapat, bagus sekali supaya dapat ya, bisa dicari di toko buku. Entah dia Alkitab Ibrani asli, entah Alkitab Yunani asli. Yang pasti di toko buku Kristen
yang cukup besar seharusnya ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa dipesan. Pesan aja, datangi toko. Atau pakai Bubblebox, meskipun memang ini aplikasi yang seringkali berbayar. Kecuali Anda misalnya punya masternya, bisa dibagi-bagi ke orang lain. Seperti saya misalnya, saya masih punya masternya, jadi saya sering bagikan ke orang lain. Tapi harus saya install di perangkatnya. Laptop ya, bukan di handphone. Kalau di handphone bisa pakai yang seperti sudah kita bicarakan di kelas-kelas sebelumnya ya. Yang pasti alat bantu ini perlu, alat utama dan alat bantu. Janganlah ternyata kita berperang, ternyata lawan kita pakai senjata berat, kita tidak punya senjata. Berikutnya masuklah kita ke bagian langkah-langkah eksekusi. Langkah-langkah eksekusi. Apa yang perlu dikerjakan? Tentu semua kegiatan ada langkah-langkahnya, dan langkah-langkah itu seharusnya logis, logis dan berurutan. Apa yang saya kerjakan pertama, apa yang saya kerjakan kedua, ketiga, keempat. Seringkali kalau kita berhasil mengerjakannya secara berurutan, hasilnya sangat baik. Meskipun ada kalanya yang kita kerjakan itu lompat-lompat memang. Bisa terjadi langkah ketiga dan keempat tertukar misalnya dalam beberapa kasus. Tapi yang terbaik secara ideal ya, kita bicara yang ideal. Memang langkah-langkah itu sepatutnya berurutan. Satu, dua, tiga, empat. Begitulah urutannya. Seharusnya yang ideal. Apa yang harus dikerjakan? Karena kita bicara eksegesa berarti ayat. Maka kita harus punya ayat dulu. Ayat yang kita mau bincangkan, yang mau kita teliti, harus kita siapkan dulu. Nah, ada istilah batasi nas. Bapak, Ibu, kawan-kawan, kita ini manusia terbatas dalam banyak hal, termasuk terbatas pengetahuan, terbatas kemampuan menangkap, kemampuan mengolah kata, kemampuan untuk menyusun kalimat-kalimat dalam waktu yang misalnya terbatas. Namanya penelitian, Bapak Ibu, yang saya pahami sampai hari ini, itu tidak sampai bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu penelitian ya. Misalnya jurnal. Setahu saya jurnal itu malahan kalau sampai 3-4 tahun sudah basi. Maka mengerjakannya biasanya semesteran. Satu semester dikerjakan. Jadi dia baru. Maka ayatnya pun sebaiknya jangan terlalu panjang. Silahkan panjangin nasnya. Karena itu memang memerlukan jumlah halaman yang banyak misalnya. Skripsi yang saya dengar dan saya lihat sampai hari ini kebanyakan kampus skripsi pun punya batasan jumlah halaman minimal. Ada yang memberi batasan 60, ada yang 75. Tesis pun demikian, ada yang sampai 100. Disertasi demikian, sampai 200, 300, bahkan sampai 1.000 lebih. Maka dalam rangka memang standar kita bagaimana, target kita kemana. Karena saya berpikir pada akhirnya kita akan menjadi peneliti yang profesional, berarti kita minimal adalah punya artikel untuk jurnal. Sehingga tulisan kita itu jangan terlalu panjang, terlalu meluas. Biarlah batasannya nampak lebih sempit, termasuk kalau di ayat demi ayat. Batasilah ayat yang mau kita teliti itu. Setelah dibatasi satu, misalnya satu, dua, atau taruhlah mungkin 3-4 ayat. Maka kutiplah ayat itu dan buat transliterasinya.
kutip dalam pengertian bahasa asli ya kawan-kawan. Karena kalau bahasa Indonesia misalnya itu seringkali kena plagiasi. Kena plagiasi dalam pengertian karena teks itu sudah banyak di internet. Teks Alkitab kan ada di internet. Muncul itu nanti ketika kita ketik, lalu kita publis, itu dianggap kita plagiasi, menyontek. Karena persis ayatnya. Nah itu akhirnya biarlah kita tak perlu kutip teks berbahasa Indonesia. Seperti yang tertulis di Alkitab yang umum. Itu nanti jadi kena plagiasi kita, rusak jurnal kita itu. Meskipun memang ada juga beberapa jurnal yang mengharuskan memasukkan teks. Entah kenapa ya, saya juga tidak mengerti pola pikirnya. Karena saya pernah menulis di salah satu jurnal, lalu mereka mewajibkan saya memasukkan teks terjemahan ITB. Saya sudah coba sampaikan alasan kenapa saya tidak masukkan terjemahan itu bulat-bulat. Alasan saya kalau saya masukkan terjemahan bulat-bulat kena plagiasi. Memang yang menyuruh memasukkan teks itu adalah reviewer. Saya tidak bisa menduga ya, karena saya tak kenal reviewernya. Dari sudut pandang saya tidak masukkan teks berbahasa Indonesia karena itu nanti akan dianggap memplagiasi yang sudah ada di internet. Tapi karena memang permintaan reviewer dan rupanya editornya berkata ikuti aja Pak kata reviewernya, ya sudah saya masukkan. Ya tapi seperti yang saya duga, setelah saya masukkan teks ITB itu dipulangkan, Pak masih besar plagiasinya. Lalu saya bilang kan sudah saya sebut dari awal Pak. Saya sudah sebut dari awal, saya tidak masukkan teks, nanti itu kena plagiasi. Mau dikata apa? Akhirnya jadi panjang prosesnya. Setelah kutip, buat transliterasinya. Teks Ibrani atau Yunani itu mungkin tidak mudah dibaca oleh sebagian orang. Maka untuk membantunya, kita buatlah transliterasinya. Batasi ayat, entah kumpulan ayat, entah paragraf, entah perikop, entah pasal. Ya, itu yang mulai dari pendek ya. Ini pendek, ini masih pendek, ini panjang, panjang, sangat panjang. Jadi, batasilah, yang penting Anda punya alasan. Kenapa batasannya ayat, kenapa batasannya kumpulan ayat, kenapa paragraf, kenapa perikop, kenapa pasal. Nah, silahkan tunjukkan alasannya. Setelah kita membatasi ayat, maka rupanya salah satu keunggulan mengerjakan eksegesi adalah kita bisa juga mengerjakan kritik teks atau minimal mengulas kritik teks. Karena memang kritik teks itu sudah ada atas ayat-ayat tertentu. Meskipun tidak untuk semua ayat ya. Paling tidak Bapak Ibu yang sudah pernah belajar Yunani terapan misalnya di kelas teologi akan belajar tentang kritik nas, catatan kaki di Alkitab Yunani, kritik aparatus. Itu harus diperiksa. Adalah gagal kalau ternyata kita berani menyusun eksegesi atas ayat tertentu, ternyata kita tidak memeriksa kritik teksnya. Nah, kita berarti nggak sempurna mengerjakannya. Ada hal-hal yang ternyata prinsip kita lewatkan. Silakan periksa baik-baik, meskipun memang tidak semua ayat. Tapi kalau sampai ternyata kita lupa memeriksanya, tiba-tiba diperiksa sama reviewer, tiba-tiba diperiksa editor, loh, ini kan ada kritik nasnya, kenapa tidak dikerjakan? Nah, kita yang kesulitan sendiri. Kemudian setelah kita periksa kritik nasnya, kritik teksnya, maka selanjutnya kita tentukan terjemahan pembanding. Dengan kesadaran bahwa ternyata yang kita pakai itu adalah Alkitab terjemahan.
Dan di samping Alkitab yang kita pakai, ada terjemahan yang sudah ada, yang lain. Entah kita mau pakai terjemahan pembanding dari yang satunya bahasa Inggris, entah yang satunya dari bahasa Indonesia sehari-hari misalnya. Silahkan. Yang pasti baiklah itu terjemahan memang beda dengan yang kita pakai. Yang satu bahasa Inggris misalnya, yang nyata-nyata lebih beda dari terjemahan ITB. Coba pilih, apakah terjemahan ITB terlalu mirip dengan NIV? Kalau terlalu mirip, sebaiknya cari yang lebih nggak mirip. Misalnya, lebih nggak mirip ke King James, silahkan pilih King James. Atau lebih nggak mirip ke AYAT kalau in Indonesia ya, ayat yang terbuka, silahkan. Semakin ada ragamnya, justru semakin kaya terjemahan itu. Sehingga kita nanti akan menentukan kita pilih terjemahan yang mana. Jangan lupa yang namanya kita penelitian teks kuno, berarti itu konteksnya konteks kuno, bukan konteks saya. Maka ada konteks kitab, konteks umum, dan ada konteks ayat, konteks khusus. Bisa pelan-pelan. Nah, disitulah kita perlu namanya alat-alat bantu. Disitulah kita butuh Alkitab penuntun, Alkitab versi studi. Disitulah kita butuh pembimbing PL, pembimbing PB. Nah, pelajaran-pelajaran itu akan mengingatkan kita kembali kepada buku-buku dasar yang perlu kita periksa. Supaya kita jangan mengabaikan konteks kitab dan konteks ayat. Konteks kitab maksudnya konteks ketika kitab itu ditulis. Itu kan kitab tidak mungkin begitu saja muncul. Ada alasan mendasar kenapa itu kitab muncul. Kenapa misalnya Paulus menulis kepada jemaat Korintus. Ada alasannya, ada konteks umumnya. Lalu konteks khususnya. Ayat demi ayat itu ada alasannya. Tidak muncul begitu saja ayat 2 misalnya. Tidak muncul begitu saja ayat 23 misalnya. Itu pasti ada alasannya. Kenapa ayat 23 itu dibicarakan misalnya oleh Paulus? Periksa. Apa hubungannya dengan ayat 22? Apakah ada hubungannya dengan ayat yang jauh? Misalnya ayat 1 atau ayat yang berikutnya, misalnya ayat 40 atau pasal 3. Nah, periksa. Itu namanya batasan ayat, konteks khusus. Kalau di tesis, deskripsi, biasanya itu ada istilah Sitz im Leben, meskipun nggak serupanya, nggak semua kampus menggunakan istilah ini ya. Dulu waktu saya mengikuti kuliah, ketepatan memang di kampus kami itu ada poin khusus tentang ini, Sitz im Leben. Bentuk sastra kitab yang sedang Anda bicarakan itu apa? Nah, karena itulah kita harus memahami minimal pembagian sastra kitab-kitab. Apakah dia termasuk hukum, apakah dia termasuk sejarah, apakah dia termasuk puisi, dan lain-lain. Itu pasti boleh kita dapatkan. Di situ kita perlukan buku-buku yang mengantarkan kita. Analisa latar belakang kitab. Nah, di sini buku-buku pengantar yang beberapa buku yang memuat isi tentang politik, ekonomi, budaya, agama. Memang tidak semua ya, kawan-kawan, saya sudah coba baca beberapa buku. Tidak semua buku pengantar memang membicarakan ini, tapi ada beberapa buku yang banyak membicarakannya. Kita pintar-pintarlah memilih buku, dan sebaiknya kaya dalam pengertian, kalau memang buku itu terlalu mirip, janganlah kita punya dua. Sebaiknya buku itu jangan terlalu mirip. Jadi apa yang ada di buku ini bagus, tapi coba cari buku yang ternyata tidak ada dibahas di buku ini, di situ ada. Nah, itu bagus. Jadi kita punya buku yang saling melengkapi.
Lalu setelah kita analisa kitab, ini latar belakangnya, susunlah tafsiran ayat per ayat. Kalau yang kita bicarakan itu memang kumpulan ayat. Kalau memang yang kita bicarakan itu hanya ayat yang pendek, ubahlah dia menjadi tafsiran kata demi kata, supaya agak panjang bisa kita susun tulisan kita itu, jangan hanya beberapa halaman. Sedapatnya kan jurnal itu 7 sampai 12 atau ada yang mewajibkan 12 sampai 15. Tapi memang dalam konteks kedalaman pokok bahasa yang penting, bukan kepanjangan halamannya, kedalamannya. Saya berpikir 7 sampai 12 itu sudah hebat. Lalu temukan skopus, tujuan nas yang diteliti. Karena nas yang kita teliti itu pasti dibuat untuk tujuan tertentu. Jika diperlukan, susun implikasi atau aktualisasi pesan bagi pembaca masa kini. Nah, saya melihat rupanya tidak semua skripsi mewajibkan implikasi. Meskipun dari sudut kepentingan penelitian sepatutnya ada implikasi. Janganlah hanya selesai penelitian arti-arti makna teks, tapi tidak dibuat aktualisasi pesannya. Jadi dia hanya sebatas ilmu tanpa praktek. Oke. Sampai di sini, apakah ada di antara kita yang mau ngajak diskusi, bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Masuklah kita ke bagian alasan memilih judul. Kenapa saya mengangkat judul tersebut? Kenapa saya angkat ayat itu? Seharusnya ada alasannya. Apapun yang dikerjakan, termasuk menulis, seharusnya ada alasannya. Janganlah tanpa alasan. Yang pertama, sebenarnya ada banyak mungkin di antara kita juga yang bisa menyusun alasan-alasan. Kenapa misalnya mengangkat teks tersebut? Karena di antara kita kan juga sudah ada yang pernah menulis eksegesi misalnya, atau sedang menulis. Di sini saya kutiplah beberapa alasan dari bukunya Joseph Crisanto dan kawan-kawan itu ya. Salah satu alasan memilih nas atau memilih judul misalnya adalah karena teks terjemahan yang sulit, karena arti yang dianggap tidak jelas, karena arti yang dianggap sulit dimengerti. Mengingat rupanya kan seperti yang sudah saya sebut di beberapa kali kesempatan, rupanya meskipun ada ayat Alkitab yang kita gampang pahami, kita baca sekilas langsung paham, tetap kita harus sadar lebih banyak ayat Alkitab yang kita nggak pahami. Banyak. Kita harus jujur mengakui itu. Justru karena itulah kita suka belajar, mendengar khotbah, mendengar hasil tafsir orang. Kenapa? Karena kita berpikir memang ayat itu belum kita ngerti, sulit kita paham. Misalnya saya kutiplah seperti yang dikutip juga oleh Joseph Crisanto itu, Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini saya kutip dari ITB. Rupanya teks terjemahan ini dianggap termasuk sulit.
Artinya nggak jelas. Apakah itu berarti saya tidak perlu bekerja? Apakah itu berarti saya tidak usah susah-susah? Karena toh kalau Tuhan nggak memberkati, toh saya nggak akan berhasil. Ah, berarti saya tidak perlu keringat-keringat lah. Kalau orang lain bisa, mengapa harus saya? Begitu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Akhirnya ayat ini kita pikir mendukung konsep kita itu. Nah, saya rupanya juga pernah mendengar orang bicara seperti itu. Ketika membaca ayat ini, mereka mengaminkannya. Amin. Tuhan pasti memberkati saya dengan kekayaan. Meskipun saya tidak punya pekerjaan, meskipun saya tidak bersusah-susah hari ini. Akhirnya beberapa orang jadi ribut soal artinya. Wah, rupanya bagi Joseph Kristanto ayat itu pun persoalan, makanya dikutip beliau dalam bukunya itu. Alasan lain kenapa kita memilih nas tertentu bisa juga karena multitafsir. Multitafsir. Multi kan berarti kan 1, 2, 3 gitu. Jamak. Arti jamak. Satu orang menafsirkan berbeda dengan orang yang lain. Padahal itu ayat yang sama. Entah kenapa bisa beda. Jangan-jangan bukan cuma 2 orang. Jangan-jangan beberapa orang. Nah, ini dapatlah kita maklumi sebenarnya karena kita kan sudah belajar teologi. Paling tidak kita udah tahu bahwa di kalangan teolog juga ada istilah dogma. Dogma yang sudah diakui gereja misalnya. Ya wajarlah akhirnya beda tafsir. Karena mereka sudah bernaung di bawah gereja tertentu. Sehingga tafsirannya pun mengarah kepada dogma yang dipegang gereja. Maka rupanya itu pun dapat dijadikan alasan untuk mengangkat judul tertentu. Saya kutip misalnya 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat ini sama-sama kita tahu ini menimbulkan multitafsir. Ada orang yang menafsirkan bahwa rupanya Yesus pada saat kematiannya itu menginjil dia ke dunia orang mati, menginjil dia ke arwah-arwah yang zaman Nuh itu celaka binasa. Sehingga karena Yesus menginjil, muncul tafsiran. Berarti masih ada kesempatan arwah-arwah itu untuk bertobat. Kan Yesus menginjil. Berarti ada peluang. Mereka percaya berita Injil yang dibawa Yesus, lalu akhirnya mereka dibawa ke surga. Ada tafsiran seperti itu. Sementara kelompok lain yang konservatif menafsirkan berbeda. Tafsirannya begini. Yesus memberitakan Injil di dunia orang mati kepada arwah-arwah di zaman Nuh itu bukan dalam pengertian memberitakan Injil supaya mereka bertobat. Memberitakan Injil yang dikerjakan Yesus di situ dipahami sebagai apa? Proklamasi. Memproklamasikan kemenangan atas maut, bukan untuk mengajak orang lain bertobat. Nah, sudah bisa lihat bedanya kan? Multitafsir.
Itu pun rupanya dapat dijadikan alasan untuk meneliti ayat tertentu. Alasan yang lain adalah penggunaan teks untuk suatu kondisi. Penggunaan teks untuk suatu kondisi. Maksudnya apa? Maksudnya ada teks-teks tertentu yang rupanya seringkali dipakai untuk mengaitkannya dengan situasi yang kekinian. Contohnya kejadian 19 ketika Sodom dan Gomorrah diruntuhkan itu. Kan ceritanya ada orang-orang Sodom itu yang meminta supaya Lot menyerahkan kepada mereka dua orang yang bertamu ke rumahnya. Lalu rupanya si Lot nggak menyerahkan tamunya. Rupanya ayat itu dalam beberapa tafsiran dipahami orang-orang sebagai berkaitan dengan homoseksualitas. Jadi orang-orang Sodom itu rupanya mau menyodomi tamu yang datang ke rumah Lot, sehingga dari situlah muncul istilah Sodom, sodomi, homoseksualitas. Ada orang yang menafsirkannya begitu. Dan sampai hari ini kita sering mendengarnya. Banyak malahan istilah Sodom kaitannya dengan sodomi, homoseksualitas. Rupanya ada penafsir lain yang menilai bahwa tafsiran itu memaksakan, dikait-kaitkan, cocokologi, dianggap cocok karena istilah Sodom tinggal kasih huruf I. Sodom tinggal kasih huruf I, sodomi. Ketepatan waktu itu ceritanya ada orang-orang Sodom mau mengambil tamunya Lot. Rupanya ada penelitian yang menunjukkan bahwa bukan. Dosa utama di Sodom bukan itu. Nah, maka dia coba buat penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teks itu kaitannya dengan homoseksualitas sebenarnya tidak tepat. Itu dia tentang alasan memilih judul. Di samping alasan itu, ada saja alasan yang mungkin bisa kita temukan sebagai penafsir-penafsir. Oke ya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya kawan-kawan, boleh di chat. Boleh juga langsung dipotong. Saya akan teruskan saja. Nanti mudah-mudahan rekamannya juga nggak terlalu panjang. Kadang-kadang kepanjangan juga jadi nggak diselesaikan menontonnya kan. Sekarang kita lihatlah sistematika. Laporan penelitian eksegesi. Sistematika laporan penelitian eksegesi. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, ketika kita mau laporkan penelitian kita publikasi di jurnal, itu memang jangan terlalu panjang. Bayangkanlah kalau skripsi kita misalnya 60-70 halaman. Sebenarnya itu tidak masuk semua ke dalam jurnal. Itu perlu namanya di press. Dari 60 halaman, coba press dia maksimal 15. Kalau bisa 10, 12 gitulah. Artinya, ada bagian-bagian dari skripsi kita itu yang memang harus kita relakan tidak masuk di jurnal. Jadi betul-betullah jurnal itu padat. Hal-hal yang lebih minor bisa dikikis. Sehingga yang tinggal adalah intinya atau prinsip mendasarnya lah yang harusnya masuk ke dalam laporan penelitian eksegese kita di jurnal. Berarti Pak, sebenarnya kita harus mengerjakan skripsi dulu ya, baru kita buat jurnal. Idealnya begitu. Itulah makanya disebut jurnal itu adalah luaran penelitian.
Jurnal itu disebut luaran penelitian. Artinya, ada penelitian yang kita kerjakan, hasilnya adalah dalam konteks yang lebih luas, begitu ya. Kalau kita ukur dari jumlah halaman, yang halamannya lebih panjang, lalu kita press dia menjadi luaran yang lebih pendek. Sehingga kalau misalnya ada disertasi, disertasi kan bisa sampai 4 variabel. Misalnya 3 variabel, 1 variabel, kalau penelitian kuantitatif ya, 3X, 1Y. Nah, itu kan bisa dibuat jadi misalnya 3 jurnal. Atau jangan-jangan jadi 4 jurnal. Kenapa? Karena satu jurnal nanti akan di-press dia hanya membicarakan X1 dan Y. Jurnal kedua hanya membicarakan X2 dan Y. Jurnal ketiga hanya membicarakan X3 dan Y. Dan jurnal keempat membicarakan keempatnya. Nah, itu kalau dia kuantitatif. Kalau kualitatif sebenarnya bisa juga. Karena kan batasan ayat kita mungkin nggak cuma satu ayat misalnya. Kalau skripsi tesis kan jarang sekali satu ayat. Misalnya jangan-jangan 5 ayat. Kalau memang bisa, dibagi-bagi dia menjadi ayat-ayat tertentu. Misalnya hanya satu ayat masuk ke jurnal 1, lalu ayat 2 masuk ke jurnal 2. Bisa saja. Yang penting batasan ayat yang kita pakai memang bisa dipisah. Nah, itu contohnya ya kawan-kawan, bahwa sistematika laporan penelitian itu memang harus disesuaikan dengan sasaran kita. Jurnal sasaran kita itu rata-rata begini. 1, pendahuluan. 2, metodologi. 3, pembahasan. 4, kesimpulan. Rata-rata begini. Entah dia jurnal yang kita kelola di kampus tempat kita, tempat saya, itu Hagada. Entah jurnal-jurnal lain yang nampaknya lebih duluan akreditasi, lebih maju, silahkan. Paling tidak, memang 4 bagian inilah yang ada dalam sistematikanya. Bagian pertama itu seringkali diberi judul pendahuluan. Maka, Bapak Ibu, kawan-kawan, perlu kita sama-sama tahu bahwa bagian pendahuluan di jurnal itu isinya bisa panjang. Dia bukan cuma 1 halaman. Kadang-kadang pendahuluan bisa sampai 2-3 halaman. Kenapa? Kok sepanjang itu, Pak? Padahal jurnalnya cuma 10 halaman. Pendahuluannya saja bisa 2-3 halaman. Karena di pendahuluan yang dibahas itu ada banyak. Paling tidak ini latar belakang masalah dibahas, dasar teorinya dibahas, rumusan masalahnya harus jelas di situ, tujuan penelitian harus dinampakkan, penelitian sebelumnya harus disebut, dan kebaruan penelitian yang dikerjakannya itu harus ditonjolkan. Bayangkanlah di bagian pendahuluan itu paling tidak berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita bisa memastikan bahwa ini hanya terdiri dari 6 paragraf. 6 paragraf, taruhlah 1 halaman 3 paragraf. Berarti kan 2 halaman. Belum lagi kalau ternyata latar belakang masalah kita ternyata nggak cukup 1 paragraf. Atau dasar teori kita nggak cukup 1 paragraf. Jangan-jangan dasar teori kita karena membicarakan kitab tertentu misalnya. Penulisnya siapa, tahun berapa, di mana, latar belakang kitabnya, latar belakang lainnya yang perlu dibahas di situ. Jangan-jangan memakan juga 2 paragraf. Itu sebabnya bagian pendahuluan memang dia seringkali tidak hanya 1 halaman. Latar belakang masalah ini misalnya kalau kita sudah punya skripsi, tesis, ya berarti kita baca latar belakang kita itu, skripsi kita itu.
Periksa baik-baik. Manalah bagian dari skripsi kita itu yang memang latar belakang utamanya. Sehingga akhirnya bagian-bagian lain, kalimat-kalimat lain, paragraf-paragraf lain yang dianggap dia hanya bagian minor, tidak usah masuk ke dalam jurnal. Saya mengingat skripsi, tesis itu rata-rata bagian latar belakang itu sampai 3 halaman. Malahan dulu saya pernah mengabdi salah satu kampus, latar belakang masalahnya bisa sampai 10. Termasuk waktu saya mengerjakan disertasi. Dosen pembimbing menganjurkan supaya latar belakang masalah mengutip banyak dari internet tentang data ya, data kejadian kasus-kasus. Disuruh bukakan di situ. Sehingga banyak halamannya. Ya, jadi latar belakang masalah itu sampaikan di jurnal kita itu. Kenapa kita mau mengangkat judul itu? Ada latar belakangnya. Dasar teorinya pastilah yang dari bab 2 skripsi. Bab 2 skripsi kan teori untuk eksegesi. Kitabnya, siapa penulisnya, tahun berapa, apa yang menonjol, ciri-ciri khas kitab itu, dan lainnya. Rumusan masalah tentu saja pertanyaan penelitian yang kemudian harus ditemukan jawabannya, sehingga muncul tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan itu. Lalu penelitian sebelumnya, meskipun memang kadang-kadang kita nggak menemukan, memang ada nggak penelitian sebelumnya tentang ayat yang kita mau bahas. Memang jangan-jangan kadang-kadang nggak ada. Tapi berjuanglah untuk menemukannya. Bukalah Google Scholar. Cari di situ kata kuncinya. Misalnya kitab tertentu, ayat tertentu, cari kata kuncinya. Kalau nggak jumpa juga, cari kata-kata teks yang kira-kira berkaitan dengan itu. Sehingga paling tidak ada penelitian yang agak mirip sebelumnya. Minimal judulnya, minimal kata kuncinya. Tapi mengingat bahwa sekarang banyak orang, dosen-dosen sudah pada menulis jurnal, nampaknya sekarang sudah lebih mudah kita menemukan penelitian sebelumnya. Bahwa kita bukanlah peneliti pertama. Sebelum kita menulis tentang ayat tersebut, sudah ada orang lain yang lebih dulu menafsirnya. Lalu, disitulah kita akhirnya melanjutkannya dengan kebaruan penelitian. Kalau memang sudah dibahas orang lainnya, untuk apa lagi kita bahas? Itu yang sering ditanya oleh dosen atau editor jurnal atau reviewer. Apalah kebaruan penelitian ini supaya jangan dianggap sama saja dengan penelitian orang lain. Janganlah pula saya mengerjakan penelitian untuk teks yang sama, ternyata kawan yang sana tuh baru saja mengerjakannya. Nanti saya malahan jadi plagiasi. Malahan yang saya kerjakan hanya duplikasi dari apa yang sudah orang lain kerjakan. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Disitulah akhirnya saya harus menemukan apa yang unik dari yang saya kerjakan itu. Kebaruan apa yang saya tawarkan sehingga penelitian saya itu nggak dianggap basi. Supaya penelitian saya itu dianggap fresh. Lalu setelah bagian pendahuluan masuklah bagian metodologi. Ini biasanya deskripsi tesis bab 3. Maka kita ringkaskanlah bab 3 skripsi tesis kita itu khusus tentang metodenya. Misalnya metode kualitatif, masukkan kutipan yang kita pakai. Metode kualitatif apa yang kita pakai. Lalu susun langkah-langkahnya. Dalam mengerjakan penelitian ini, langkah-langkah yang dikerjakan 1, 2, 3. Sebutkan supaya metode itu memang kita betul-betul gunakan dengan langkah-langkah yang pasti. Setelah kita uraikan metodologi penelitian, masuklah kita ke bagian inti. Itulah yang disebut pembahasan.
Inilah inti penelitian, sehingga harusnya halaman untuk pembahasan lah yang lebih banyak. Sekiranya bagian pendahuluan hingga metodologi ternyata kita sampai memakan 3 sampai 4 halaman, berarti pembahasan sedapat mungkin lebih dari situ. Karena itulah intinya, itulah badannya. Di dalam pembahasan itulah kita tunjukkan langkah-langkah yang tadi kita sebutkan ini. Bagaimana akhirnya kita menjawab rumusan masalah. Cari jawabannya. Karena di awal sudah kita buat pertanyaan dalam rumusan masalah. Berarti di dalam bahasan kita harus pelan-pelan jawab itu. Ikuti langkah-langkah yang sudah kita tawarkan di metodologi. Janganlah sama sekali beda. Kan sudah kita susun di sini langkah-langkahnya. Berarti kita betul-betul mengerjakannya sesuai langkah-langkah yang kita susun itu. Itu dia. Saya akan mengusahakan agar di bagian pembahasan itu pada akhirnya itu akan merunut, 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 dan akhirnya sampailah dia kepada jawaban yang dicari. Setelah jawaban itu ketemu, dibuatlah bagian kesimpulan. Apa hasil akhirnya? Apa jawaban atas rumusan masalah yang diangkat? Janganlah pula ternyata tidak ada jawaban. Ternyata tidak selesai penelitian. Setelah jawaban kita uraikan, menjawab rumusan masalah, bagian kesimpulan juga bisa ditambahkan dengan rekomendasi si penulis, si peneliti. Kira-kira rekomendasi si peneliti untuk pembaca jurnal apa? Apakah disarankan untuk meneliti ya, hal yang sama dalam bagian atau bidang-bidang yang lebih baru? Apakah untuk mempraktekkannya di gereja atau dalam lingkungan tertentu? Nah, itu bagian rekomendasi yang dapat ditambah, meskipun tidak harus. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi, paling tidak inilah inti dari sistematika laporan kita. Meskipun di atas tentu saja ada judul ya. Jangan salah paham, betul nggak ada judul. Itu di luar yang bagian ini. Ada judul, ada si penulis siapa, ada asal STT misalnya kalau STT atau gereja. Lalu ada pula itu abstrak misalnya. Nah, itu kan bagian dari luar yang saya sebutkan ini ya. Termasuk di bawah setelah kesimpulan kan nanti ada referensi. Nah, itu di luar ini. Yang saya tunjukkan 4 ini adalah bagian isinya, dalamnya. Di luar itu ada yang lain. Bagian covernya itu dan bagian setelah kesimpulan. Oke. Itulah tentang sistematika laporan penelitian. Yang secara umum itu seragam di duluan, dibuat angka 1, lalu bagian metodologi dibuat angka 2, bagian pembahasan angka 3. Kalau dia di kuantitatif, bagian pembahasan itu biasanya pakai istilah hasil, hasil dan pembahasan. Nah, kadang-kadang ada bagian terakhir ini bukan disebut kesimpulan, tapi melainkan disebut penutup. Itu maksudnya sama. Jadi ada pokok-pokok yang tidak mungkin hilang dalam jurnal. Itu seharusnya sudah kita siapkan. Berikutnya bagian tambahan sedikit aja ini ya. Menemukan masalah. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ada masalah dan jangan-jangan beberapa masalah yang ditemukan. Itu penting. Ini tambahan untuk memperjelas bagian yang sebelumnya ya. Janganlah ternyata kita memilih ayat, ternyata kita tidak menemukan masalah. Lalu masalah itulah yang menjadi masalah pokok bahasan.
dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Karena ada pertanyaan, maka diperlukan jawaban. Karena ada persoalan, maka ada pertanyaan. Nah, itu semua berkaitan. Ada beberapa persoalan menimbulkan pertanyaan. Maka karena ada pertanyaan harus dicari jawabannya. Itulah tujuan penelitian. Menemukan jawaban dari kalimat pertanyaan sebelumnya itu. Sehingga memang ketiga hal ini harusnya jangan sampai putus kaitannya. Ini harus saling terhubung. Janganlah ternyata saya tidak menemukan masalah, padahal masalah pasti ada. Justru kalau saya tidak menemukan masalah, berarti ayat yang saya angkat itu tidak perlu lagi diangkat. Itu tambahan saja ya, kawan-kawan. Latar belakang masalah, urusan masalah, dan tujuan penelitian itu saling berkaitan. Sekarang saya akan tunjukkan contoh penelitian eksegesi. Contoh penelitian eksegesi. Saya akan pakai contoh yang memang saya kerjakan ya, Bapak Ibu. Dengan maksud agar Bapak Ibu lebih yakin untuk bisa belajar dan meneladaninya. Karena memang saya yang mengerjakannya. Dan saya pun lebih berani menyampaikannya. Karena memang ini hasil yang saya sudah kerjakan. Meskipun memang di luar sana tentu saja ada banyak tulisan yang lebih baik dibandingkan tulisan ini. Tapi itu tulisan orang lain yang jangan-jangan kita tidak kenal. Lagi pula ini saya tunjukkan supaya Bapak Ibu juga melihat memang saya sudah mengerjakannya. Sehingga kawan-kawan pun jangan mau ketinggalan. Baiklah juga mengikuti, meneladani. Penting kita punya hasil karya, kita publikasi. Janganlah hanya kita sendiri yang menyimpan ilmu pengetahuan yang kita punya, ternyata kita tidak bisa berbagi ke orang lain dalam bentuk hasil karya. Saya pernah menulis jurnal yang diterbitkan oleh jurnal di kampus kami, STT Misi William Carey, namanya Jurnal Agada. Itu tahun 2020. Nas yang saya pilih waktu itu adalah Nas Dua Raja-Raja 2, ayat 23 sampai 25. Berarti ada berapa ayat? 23, 24, 25. 3 ayat. Dari sudut penelitian, luaran penelitian jurnal, ini sudah dapat dikatakan cukup. Karena dia 3 ayat. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Sebagaimana urutannya dan sebagaimana sistematikanya di laporan penelitian, maka saya mengusahakan agar tulisan ini berjudul Implikasi Teologis Praktis Kutukan Elisa kepada Anak-anak yang Mencemoohnya. Eksegesis Dua Raja-Raja ayat 2, pasal 2 ayat 23 sampai 25. Mengusahakan bahwa betullah sistematikanya seperti standar umum. Pendahuluan, metodologi, pembahasan, kesimpulan. Itu contoh PL. Nanti kita akan tunjukkan fisiknya. Sekarang kita teruskan dulu contoh PB. Rupanya saya pun pernah menulis tentang PB. Tahun 2022, sekitar 2 tahun yang lewat ya, saya publikasi di Jurnal Immanuel. Ini STT Sumatera Utara, STTSU. Ayat yang saya
pilih adalah Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Ketepatan ini ayat memang panjang karena dia satu perikop 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 9 ayat. Yang saya pikir karena ini adalah sebuah cerita pendek sehingga potongannya ayat itu. Karena kalau dipotong terlalu pendek misalnya ceritanya jadi nggak komplit. Ya Bapak Ibu namanya cerita kalau nggak komplit kan rasanya nggak afdol. Sama seperti kita nonton film ternyata yang kita tonton hanya bagian awalnya atau hanya bagian tengahnya atau hanya bagian akhirnya. Rasanya kita tidak paham sepenuhnya film itu. Maka judul penelitian saya yang menggunakan teks PP waktu itu adalah strategi penginjilan Barnabas dan Saulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Strategi penginjilan Barnabas dan Saulus dalam Kisah Rasul 13 4 sampai 12. Sebagaimana standar jurnal penelitian eksegese pada umumnya sepatutnya itu ada pendahuluan, ada metodologi, ada pembahasan, ada kesimpulan. Ini dua yang saya pilih mewakili PL dan PB ya, kawan-kawan. Meskipun sebenarnya model lain ada, misalnya saya buka Google Scholar ya. Di sini saya tampilkan layar Google Scholar yang bisa menunjukkan karya tulis kita. Saya buka punya saya ya. Nanti Bapak Ibu juga memang kalau sudah punya bisa berbagi ke kawan-kawan yang lain. Ini nama saya, itu foto profilnya. Ini STT tempat saya mengabdi. Biblika Perjanjian Lama adalah bidang kepakaran saya sebagai dosen. Ini tulisan-tulisan yang pernah saya publikasi dimasukkan di sini. Judul-judulnya ya. Sampai hari ini baru ada 16. Ada yang ke-17 sebenarnya tapi saya hapus karena ternyata ada publikasi ganda di tempat lain oleh penulis lain. Jadi hapus, ada ini. Ada tahunnya, tahun 20, 21, 20, 21, 22. Nampaknya memang urutannya bukan berdasarkan tahun, melainkan urutannya berdasarkan yang paling banyak dikutip. Jadi tulisan saya rupanya sudah dikutip oleh tulisan lain. Misalnya tulisan yang tahun 2020 pernah dikutip 6 kali, yang 21 ini pernah dikutip 4 kali, dan seterusnya ya. Kawan-kawan, ini kegunaan dari Google Scholar. Kita bisa mendeteksi sejauh mana karya kita berguna bagi orang lain. Jadi totalnya kutipan itu semua rupanya sudah ada 19. Sudah ada 19 kali tulisan saya dikutip orang lain. Nah, perhatikanlah yang tadi saya tunjukkan kepada saudara adalah ini kan, mengimplementasikan karakteristik, bukan ini. Ini implikasi teologis praktis kutukan Elisa kepada anak-anak yang mencemoohnya. Isi-isi 2 Raja 2 ayat 23 sampai 25. Ini yang PL. Lalu yang PB adalah yang ini, strategi penginjilan Barnabas dan Saulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Itu dia. Maka sekarang saya tunjukkan filenya. Ini dia. Ntar saya tutup dulu. Saya buka dulu di
PL ya, Haggadah. Ini dia. Penelitian kita pada nantinya akan ditampilkan oleh jurnal yang kita tuju. Maka mereka akan mengeditnya sehingga diberikan logo atau nama jurnal itu dengan jelas. Lalu mereka akan memberikan penomoran keunikan baik halaman, volume, nomor, bulan, dan tahunnya oleh pengelola jurnal sendiri. Jadi yang kita kirimkan itu adalah file Word-nya. Kita kirimkan judulnya, nama kita, asal lembaga tempat kita, lalu email kita. Ini ya kawan-kawan. Judulnya, nama, institusi atau lembaga kita, email kita, lalu ada memang abstrak. Karena tulisan kita itu berbahasa Indonesia, maka abstraknya dua. Satu berbahasa Inggris, lengkap dengan keywords. Lalu yang satu berbahasa Indonesia, lengkap dengan kata-kata kunci. Itu dia ya, Jurnal Haggadah tahun 2020. Yang saya mau tunjukkan adalah seperti yang kita sudah bincangkan tadi. Ada bagian pendahuluan. Perhatikan, kawan-kawan, bagian pendahuluan di tulisan saya ini rupanya pendek. Nah, mengingat karena bagian isi agak panjang, sehingga bagian pendahuluan waktu itu saya persingkat. Tetapi lihatlah, di bagian pendahuluan sudah saya tandai tadi, jangan lupa ada rumusan masalah. Ada pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Itu di bagian pendahuluan. Selain rumusan masalah, juga rupanya ada tujuan penelitian. Waktu itu, tahun 2020 itu, rupanya saya belum menemukan tulisan yang cocok dengan topik yang saya angkat. Entah kenapa waktu itu saya nggak nemu. Saya sampaikan kepada reviewer, saya nggak menemukan. Saya bisa dibantu menemukan tulisan yang pernah ada tentang ini. Rupanya reviewer pun tidak menanggapi, nampaknya dianggap bisa tanpa penelitian sebelumnya, dan akhirnya rupanya publis. Ada metode penelitian. Nah, di sini saya memilih penelitian eksegesi. Lalu mencoba menjelaskan lebih detail maksud dari metode itu. Jadi ada pendahuluan, ada metode. Lalu bagian ketiga ada pembahasan. Di bagian pembahasan, maka kita bincangkanlah proses yang kita lewati untuk mendapatkan hasil penelitian eksegesi itu. Di sini ketepatan saya masuk ke latar belakang kitab, saya masukkan konteks dan jalan cerita, ya, karena memang bagian yang saya kutip itu adalah semacam cerita pendek. Lalu saya masukkan batasan ayat, saya ambil teks Ibraninya, supaya memudahkan pembaca, saya kasih transliterasinya, dan waktu itu saya diminta untuk memasukkan teks Indonesianya. Juga terjemahan pembandingnya. Nah, maka dalam pembahasan itulah saya uraikan panjang lebar dan langsung merujuk kepada ayat demi ayat.
Itu yang saya teruskan, saya uraikan dengan tujuan agar terjawablah pertanyaan yang sudah saya tanyakan di bagian pendahuluan. Dalam beberapa halaman, terus ayat demi ayat saya uraikan, akhirnya saya menemukan implikasi teologisnya. Setelah saya sampaikan implikasi teologisnya, akhirnya masuklah saya kepada implikasi praktisnya. Setelah saya sampaikan implikasi praktisnya, akhirnya tibalah saya di bagian kesimpulan. Disitulah saya tutup dengan menyebutkan jawaban atas rumusan masalah yang sudah diangkat sebelumnya. Diakhirilah dengan referensi daftar buku-buku yang saya kutip untuk masuk ke dalam jurnal ini. Nah, inilah salah satu contoh penelitian yang dasarnya adalah perjanjian lama yang pernah saya kerjakan. Sekarang saya akan tunjukkan yang perjanjian baru. Saya buka dulu di sini. Nah, ini dia. Yang perjanjian baru saya sampaikan ini ya. Jurnal Immanuel, STT Sumatera Utara. Ini STTSU. Mereka kasih namanya, lalu mereka sebutkan volumenya, nomornya, dan tahunnya, termasuk halaman dan doi-nya. Judulnya begini, itu nama saya meskipun ada kesalahan nama oleh mereka itu ya. Bukan oleh saya, oleh mereka. Terus ada abstrak, bahasa Inggris, keywords juga demikian, lalu abstraksi. Mereka juga ada pendahuluan meskipun memang mereka pakai angka ya. Mereka pakai angka, editor mereka lah yang kemudian menyesuaikan itu dengan template mereka ketika dianggap saya mungkin belum persis seperti yang mereka harapkan. Mereka punya editor, Bapak Ibu. Setiap jurnal itu punya editor yang berhak menjadi penentu akhir editan tulisan. Jadi kalau ternyata saudara merasa ada bagian-bagian tertentu yang berubah ketika publis, maklumlah itu pasti dari editor. Nah, saya masukkan rumusan masalah. Saya juga masukkan tujuan penelitian. Ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Lalu penelitian terkait. Ya, penelitian yang sudah ada terkait strategi penginjilan. Saya masukkan. Untuk ada yang Doni Herianto dan Wim Pisawaki tahun 2020. Nah, jadi saya singgung penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk menunjukkan bahwa memang teks itu bukan kali ini dibincangkan, sudah ada perbincangan sebelumnya, termasuk tulisan ilmiah. Ada juga rupanya tahun 2021 oleh Bolo, Purwoto, dan Saputra. Saya harus sampaikan itu, termasuk hasilnya apa. Nah, lalu untuk menunjukkan bahwa yang saya tulis itu adalah punya nilai yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, saya harus tunjukkan apa yang menonjol, apa yang membuat pembedaan tulisan saya dengan tulisan yang sudah ada itu. Nah, di sini saya sampaikan letak perbedaannya, fokusnya. Fokus penelitian yang saya angkat beda dari penelitian sebelumnya. Saya tunjukkan di situ. Lalu masuklah ke metode penelitian. Saya sampaikan metode yang saya pakai apa. Saya uraikan langkah-langkahnya. Setelah itu masuklah kepada hasil dan pembahasan. Saya uraikanlah prosesnya bagaimana akhirnya saya akan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah saya sampaikan ini. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan teks asli lengkap dengan transliterasi, lengkap dengan terjemahan ITB. Nah, begitulah diminta oleh
reviewer. Itu setiap ayat saya masukkan, syukurlah rupanya waktu itu editor punya juga program Bible Box sehingga tidak merusak teks dengan aksara Yunaninya. Karena ada rupanya di antara jurnal yang editornya tidak punya Bible Box sehingga ketika si penulis jurnal teologi menulis tentang teks asli Ibrani maupun Yunani ditampilkan jadi rusak. Nah, itu berbahaya. Nah, ini dia ada analisis latar belakang dan konteks, saya masukkan tafsir ayat demi ayat, kemudian mengingat bahwa ini ayat cukup panjang kan, maka setelah saya uraikanlah prosesnya berjalan, halaman demi halaman, ayat demi ayat saya coba sampaikan tafsirannya, akhirnya nanti saya harus tibalah di bagian kesimpulan atau penutup. Hasil apa yang saya temukan setelah mengerjakan penelitian ini dari awal hingga akhirnya? Dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, hingga ayat terakhir. Maka saya di sini menjawab rumusan masalah itu. Saya akan jawab dia. Sehingga selesailah penelitian itu, saya akhiri dengan referensi. Nah, inilah contoh jurnal yang pernah saya kerjakan. Mewakili ya, ada yang dari eksegesi PL, ada yang dari eksegesi PB. Sebagaimana seorang dosen memang yang ideal, setiap dosen minimal satu semester punya satu karya tulis. Dan sedapat mungkin itu dipublikasi. Nah, meskipun memang kita harus mengakui tidak banyak dosen yang mempublikasi tulisannya. Terima kasih. Demikianlah kelas ini. Tetap semangat. Minggu depan mudah-mudahan kita tidak ada halangan bisa masuk ke sesi pertemuan tentang penelitian kuantitatif.